Oke. Nah, sudah. Jadi teman-teman, saya coba kasih tutorial karena kemarin dari Bengkulu ya, ada orang dari Bengkulu minta bagaimana terapi bicara untuk anaknya. Nah, tapi ini saya praktekkan untuk terapi bicara orang stroke. Tadinya bapak ini terapi ketiga ya. Jadi bapak ini terapi ketiga, terapi bicara untuk orang stroke. Tadinya bapak ini huruf R tidak jelas, bahkan ketika bicara tidak jelas sama sekali dia bilang apa? Bersusun kata-katanya. Ya. Nah, ini di kanan, jadi dilemaskan di area depan sini dulu. Nah, ini untuk terapi bicara orang stroke, ya, bukan hanya terapi bicara, tetapi untuk tangan juga bisa. Ya, lakukan penekanan seperti ini di area bawah tulang ini ya, tulang depan ini, ya. Tarik begini keluar kiri kanan, ya, untuk menyeimbangkan suplai oksigen ke otak, merangsang meridian di area sini supaya aktif. Nah, ini ditekan-tekan seperti ini keluar, bisa menggunakan telunjuk, bisa menggunakan jari tengah, juga bisa menggunakan jempol seperti ini. Nah, jadi ini cara terapi stroke, cara terapi bicara stroke. Nah, tapi ini untuk tangan juga, karena kalau di sini digerakkan itu terasa sampai ke ujung tangan kalau di sini ditekan di area sini. Ya. Nah, oke, untuk Anda yang pernapasannya sedikit agak terganggu, boleh menekan-nekan di area sini juga, ya. Seperti ada video yang tentang pijat untuk jantung. Nah, ini salah satu diantaranya begini, untuk mengaktifkan pembuluh darah di jantung. Tekan-tekan begini, ya. Ini untuk orang sehat juga bagus. Pada saat mandi coba lakukan penekanan-penekanan seperti ini. Nah, tapi sudah lancar Pak ya. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Nah, sudah. Oke. Nah, jadi yang berikutnya setelah menekan-nekan di area sini, ya, ini bisa menggunakan krim. Kebetulan kami memang tempat refleksi, jadi kami gunakan krim pijat. Nah, ini menekan di area samping bawah telinga seperti ini, ya, dari atas ke bawah, ya. Ini dari atas ke bawah, tekan seperti ini, ya. Kiri kanan dilakukan supaya seimbang suplai oksigen ke otak. Nah, ini juga berlaku untuk orang yang kolesterolnya tinggi, yang tekanan darahnya tinggi, boleh dilakukan seperti ini, ya. Nah, tapi ini terkhusus terapi bicara untuk anak juga bisa dilakukan, ya. Nah, ini, ya, lakukan penekanan seperti ini di area rahang ke arah dalam, ya. Terus lakukan seperti ini, ya. Menekan di area bawah telinga seperti ini, ya. Kiri kanan dilakukan boleh. Nah, biasanya kalau orang stroke ini Bapak, kalau ditekan di area sini sedikit agak sakit, ya. Tapi coba tekan di area rahang yang bisa, di area ujung tulang rahang yang dimana dagu bisa bergerak, ya. Coba perhatikan, ya. Ini dagunya bisa bergerak-gerak. Nah, itu untuk penderita stroke, merangsang lidah untuk keluar, ya. Juga memperbaiki cara bicara orang stroke, ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini. Kemudian di area bawah telinga kembali, ya. Bagaimana rasanya kalau dipijit seperti ini Pak? Enak. Saya yang lihat kayak enak kan. Terasa kayak disuplai itu darah ke otak Pak ya. Nah, ini, ya. Nah, ini untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak, untuk meningkatkan suplai darah ke otak, lakukan pemijatan seperti ini. Tetapi harus hati-hati menekan tidak terlalu dalam, ya, karena kalau terlalu dalam itu bisa merusak jaringan kelenjar di dalamnya. Nah, ini di area luar-luarnya saja dipijit seperti ini, ya. Kemudian di area ujung tulang rahang seperti ini dipijit lagi ke depan, ya. Nah, ambil seperti ini, gunakan 4 jari tangan, kemudian tekan-tekan seperti ini. Nah, kalau anak yang biasanya susah bicara atau orang stroke itu tidak seimbang kiri kanan, yang kalau kejadiannya di kiri, yang kiri tidak seimbang dengan yang kanan, ya. Jadi biasanya tidak seimbang. Jadi saya berbagi pengalaman bagaimana cara terapi orang stroke berdasarkan pengalaman saya menangani puluhan penderita stroke. Nah, ini Bapak ini kalau dikasih begini nih,
Kalau orang stroke kan biasa mulutnya miring, termasuk bapak ini. Tidak pede pak ya, mulut jadi miring, ya, bicara jadi nggak ngerti. Namanya Pak Ali Sodikin, asal Jember, Jawa Timur. Nah, tapi diterapi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kebetulan beliau berdomisili di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Oke, sekarang ular lari lurus. Ular lari lurus. Nah, sudah mulai. Ya. Tadinya lidah beliau ini tidak keluar, ya. Ketika mau dijulurkan lidahnya di dalam, tidak bisa lewat dari gigi. Ya. Nah, kemudian setelah pijatan begini, di berikutnya pijat lagi di area bawah tulang hidung seperti ini, ya, menggerak-gerakkan seperti ini, ya. Menggerak-gerakkan seperti ini, mengarah keluar pelan-pelan sambil mengarah keluar ke arah bagian luar, ya, di bawah tulang pipi ini, ya, tekan-tekan seperti ini, ya, memutar-mutar seperti ini. Kemudian setelah sampai di area samping sini, tarik ke atas begini. Nah, yang dipijit pasti nyaman sekali kalau cara pijitnya seperti ini. Nah, oke. Bisa kembali menekan di area sini, teman-teman ya. Perhatikan cara pijatnya. Insya Allah jika ini dilakukan kepada penderita stroke, mudah-mudahan bisa kembali bicara dengan normal. Termasuk seperti bapak ini di terapi ketiga, alhamdulillah bicaranya boleh dibilang sudah mulai kembali normal. Sudah kembali bekerja pak ya. Nah, beliau sudah kembali bekerja, kembali beraktivitas sehari-hari, alhamdulillah. Nah, yang tadinya sudah susah ya, untuk konsentrasi saja susah. Nah, tapi sudah tidak tegang lagi ini pak. Nah, jadi stroke terjadi ya tiba-tiba. Stroke tidak bisa diprediksi kapan datangnya, karena tidak ada gejala. Jadi penyakit tanpa gejala, PTG. Jadi penyakit tanpa gejala yaitu stroke, bisa menyerang tiba-tiba, ya, datang secara tiba-tiba. Oke. Coba sekarang bilang Pak, Rari Rurero. Lari lurero. Nah, sudah mulai. Tadinya bapak ini waktu pertama saya masuk di terapi pertama bingung. Apa yang dimaksud? Nah, itu stroke rata-rata begitu. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe jangan lupa ditekan tanda loncengnya. Nah, supaya ada pemberitahuan yang masuk ketika saya upload. Jika ada pertanyaan seputar terapi stroke, terapi saraf terjepit, seputar pijat memijat, nah, tulis di kolom komentar, nanti pertanyaannya kami jawab. Nah, kemudian kedepannya kami mau buat tutorial apa lagi, silakan berkomentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Oke. Nah, menarik seperti ini dari bawah juga ya. Ini posisi tangan saya kelihatan ya. Nah, dari bawah ke atas seperti ini. Ya. Oke, dari bawah ke atas seperti ini tarik. Sama dengan di sebelahnya juga, ya. Tapi menekannya jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai terlalu sekuat tenaga sehingga menimbulkan sakit pada orang yang dipijit. Subscribe dulu yang belum subscribe biar sama-sama sehat. Oke? Nah. Ya. Kemudian selanjutnya ini ya, perhatikan saja tangan saya ya. Caranya seperti ini, pijat di bagian atas begini, kemudian di area sini sedikit agak menekan-nekan sambil menggoyang-goyang seperti ini ya, menggoyang-goyang seperti ini ya. Jika Anda yang suka sakit kepala, tekan seperti ini, coba tahan beberapa saat kemudian tarik keluar ya, seperti ini ya.
Perhatikan tangan saya, tarik keluar seperti ini. Kemudian setelah sampai di pelipis, tarik lagi ke atas seperti ini dengan menambahkan tangan seperti ini. Ya. Ya, dilanjutkan dengan pemijatan seperti ini ya. Jika dilakukan dengan betul, maka akan membuat pasien tertidur. Kerasa berat sekali Pak ya? Mau tidur ya? Hah? Iya. Jadi teman-teman ya, metode ini jika dilakukan dengan tepat akan memberikan itu, ketika seseorang sudah mengantuk maka suplai oksigen ke otak maksimal, efek relaksasi muncul, nah yang akan memberikan efek fresh pada otak. Nah, jika di pijatan ini, cara pijat saya ini dilakukan dengan betul ya, seperti ini, tarik dari bawah dua-duanya sekarang, kalau tadi kiri kanan, sekarang dua-duanya. Nah, tarik dari bawah ke atas seperti ini. Nah, oke. Nah, tarik lagi dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau sudah subscribe, jangan di-subscribe lagi ya. Kalau tulisannya masih berwarna merah, rubah tulisannya, yang tulisan subscribe dirubah menjadi warna hitam tulisannya. Nah, jadi itu sudah subscribe. Tapi kalau sudah tulisan di subscribe, nah baru dicocol lagi, berubah jadi merah pasti. Nah, itu lepas subscribe-nya. Kalau sudah hitam, tinggal ditekan tombol loncengnya. Jadi cara subscribe di YouTube banyak yang belum tahu. Semua video di subscribe, ujungnya ya sudah subscribe, subscribe lagi. Tidak ya, jadi cukup satu kali subscribe saja. Kalau masih berwarna merah, cocol yang warna merah yang tulisan subscribe ya. Nah, kalau misalkan banyak teman-teman yang bertanya dari Facebook nontonnya tidak bisa subscribe, masuk ke YouTube dulu ya. Kalau tidak, bagikan saja videonya ya. Jadi teman-teman, supaya bermanfaat, karena channel kami sengaja kami bangun dengan harapan bisa membantu orang banyak seputar terapi saraf, stroke, saraf terjepit, dan sakit pinggang segala macam ya. Bisa dilihat nanti video-videonya di channel kami, Pijat Refleksi Kota Palopo. Selanjutnya begini ya, tarik tangan dari tengah seperti ini, kemudian seperti ini ya, terus tarik seperti ini dari bawah ke atas ya. Tarik dari bawah ke atas seperti ini ya, tarik lagi dari tengah. Terus menggerak-gerakkan seperti ini untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak. Di banyak kasus, orang yang dipijit tertidur. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk meningkatkan suplai oksigen ke otak. Jadi yang kolesterol tinggi, yang tekanan darah tinggi, insya Allah bisa terbantu dengan cara pijat seperti ini. Sederhana sebetulnya. Nah, supaya bermanfaat, video ini bagikan ke banyak orang. Share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang terbantu. Tidur tapi Nah, yang enak Bi. dipijit saudara ternyata ada sedikit suara seperti layaknya orang tidur. Dan alhamdulillah beliau Pak Ali ini, Pak Ali Sodikin namanya ya, asal dari Jember, Jawa Timur sana. Jadi teman-teman yang di Jawa Timur, bagikan video ini ya, supaya keluarga Pak Ali Sodikin mungkin yang belum tahu jadi tahu ya. Oke ya. Nah, ini suplai oksigen meningkat ini ke otak. Nah, jika suplai oksigen maksimal ke otak, suplai darah ke otak maksimal, otak jadi fresh, maka orang pasti mengantuk ya. Teman-teman silakan subscribe yang belum subscribe,
Yang sudah subscribe tinggal loncengnya saja yang ditekan. Nah, jadi teman-teman, ini sudah antara langit dan bumi yang ditempati sama Pak Ali Sodikin. Rupanya sudah mengantuk, saudara. Ya. Jadi pemijatan seperti ini bisa dilakukan untuk orang yang susah tidur juga bisa pijat-pijat seperti ini. Tapi ikuti cara saya dari awal tadi ya. Boleh diulang videonya. Nah, ini cara terapi bicara orang stroke, tetapi bisa meliputi berbagai macam keluhan. Untuk mereka yang susah tidur, ya bisa dilakukan seperti ini. Buktinya, Pak Ali Sodikin saja yang punya keluhan stroke, bisa tertidur pada saat dipijat. Seperti, ya, ini tidur. Ya, teman-teman, metode yang kami pakai adalah pijat refleksi dan total simpul saraf. Jadi teman-teman yang belum subscribe dulu. Jadi tempat pijat refleksi saya di Kota Palu, Sulawesi Selatan. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Salam sehat. Jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.